Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Kimia Lingkungan dan Kimia Hijau kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus limbah merkuri dalam air. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 11, yaitu Rianto Widodo, Weldon Sartika, Fitri Diani, Erlin Arda Safitri, Vika Tias Deliana, dan Andreana Muhammad. Limbah merkuri dalam air. Outline pada presentasi kali ini adalah perkenalan tentang merkuri dan penyebab merkuri berlebihan, tentang kasus pertambangan emas tradisional serta akibatnya, dengan cara analisis kadar merkuri di lingkungan pada sungai, dan kami melampirkan solusi metode untuk menangani dan mengurangi limbah merkuri. Sebelum kita mulai permasalahannya, sedikit nih saya jelasin tentang merkuri. Merkuri adalah unsur kimia pada tabel periodik dengan simbol Hg dan nomor atom 80. Merkuri juga biasa disebut dengan hydrargyrum dan raksa. Merkuri bersifat korosif dan menyebabkan keracunan hingga kematian. Menurut Food and Drug Administration, kadar total merkuri di alam secara normal adalah 20-625 ppb. Dan berdasarkan peraturan pemerintah, kandungan merkuri yang diperbolehkan untuk air minum adalah sebesar 0,001 mg per liter. Untuk peternakan, budidaya ikan air tawar, dan pertanaman adalah sebesar 0,002 mg per liter. Penyebab terjadinya limbah ini karena pertambangan yang tidak diolah dengan benar, serta didapati pembuangan limbah merkuri dan pertambangan emas rakyat ke media lingkungan. Lingkungan yang terkontaminasi langsung oleh limbah ini adalah air yang ada di sungai dan tanah di sekitar penambangan. Indonesia memiliki pertambangan emas rakyat yang tersebar di seluruh Nusantara, salah satunya berlokasi di Kabupaten Lebak, Banten. Pertambangan emas rakyat dilakukan dengan menggunakan merkuri melalui proses amalgamasi. Untuk memperoleh logam emas, terdapat proses yang dinamakan dengan amalgamasi. Amalgamasi yaitu proses pengikatan logam emas dari biji dengan menggunakan merkuri dalam tabung yang disebut sebagai amalgamator. Tahapan prosesnya dapat dilihat pada diagram alir berikut ini. Biji emas primer yang diperoleh dari pertambangan, ukurannya diperkecil menjadi kurang dari 1 cm. Proses pengecilan ukuran ini biasanya dilakukan secara manual atau secara mekanik menggunakan mesin. Setelah dari amalgamator, dilakukan proses pendulangan untuk memisahkan amalgam dari ampas. Ampas berupa lumpur yang mengandung merkuri dibuang ke kolam-kolam limbah, sedangkan amalgam diperas dengan menggunakan kain berpori untuk memperoleh bola amalgam. Bola amalgam ini kemudian dibakar untuk menguapkan merkuri sehingga hanya tersisa logam emas. Akibat pembuangan limbah merkuri yang masih sembarangan, pada April 2013, tepatnya di Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, terdapat 8 warga yang mengalami keracunan akibat dari meminum air yang tercemar oleh limbah hasil pertambangan emas dan ribuan ikan mati di Sungai Cimadur, Banten. Dari metode analisis yang digunakan, terdapat 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dengan pengambilan sampel yang dilakukan di lapangan secara langsung, di mana pengambilan sampel di lapangan itu contohnya adalah data pH sampel, suhu sampel, dan wawancara warga yang dilakukan di sekitar sungai atau pertambangan tersebut.
pH akan berpengaruh terhadap keberadaan suatu logam berat dalam air. pH yang tinggi pada air akan menyebabkan kelarutan logam berat dalam air menurun dan akan membentuk partikel tersuspensi dalam air. Sedangkan pH yang rendah akan meningkatkan kelarutan logam berat dalam air. Wawancara warga dapat dilakukan untuk diperoleh informasi mengenai berat badan, lama tinggal, dan analisis resiko kesehatan. Uji suhu air dapat dilakukan untuk mengetahui kelarutan logam berat dalam air. Suhu di atas 25 derajat Celcius akan cenderung menyebabkan senyawa logam berat terlarut dalam air dan menaikkan akumulasi logam berat. Selanjutnya, data sekunder. Data sekunder adalah data yang harus dilakukan di lab atau perlu dianalisis lebih lanjut secara langsung. Untuk limbah merkuri ini, instrumen yang digunakan adalah spektroskopi serapan atom atau SSA, uap dingin, atau mercury analyzer. Di sini ada gambar spektroskopi serapan atom atau SSA. Prinsip dari SSA ini adalah reduksi ion Hg2+ oleh ion Sn2+ menjadi Hg, yang selanjutnya atom tersebut akan dianalisa dengan spektroskopi serapan atom atau SSA pada panjang gelombang 253,7 nanometer. Kemudian metode purposive sampling, yaitu melihat dengan pertimbangan tertentu. Dipilih 3 titik sampling dari lokal hulu, tengah, dan hilir, dan merupakan salah satu teknik sampling non-random, sampling di mana penelitian menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Solusi penanganan limbah merkuri. Cara untuk meminimalisir penyebaran merkuri ke lingkungan sekitar tanpa menghilangkan atau menurunkan kandungan merkuri. Yang pertama, timbunan limbah terutama yang mengandung merkuri harus ditimbun di tempat tertentu yang dijaga agar tempat tersebut tidak dilintasi air limpasan pada waktu hujan turun. Untuk hal tersebut perlu dibuat padat-padat untuk menyalurkan air limpasan agar tidak melintasi timbunan limbah. Kemudian, timbunan wasta yang mengandung merkuri perlu ditutup dengan lapisan tanah lempung dan batu gamping, serta dipadatkan agar lapisan piritnya tidak berhubung dengan udara, dan perlu dibuat kolam pengendapan sebelum air limpasan hujan memasuki sungai. Nah, tadi kan sudah dibahas nih, bagaimana cara untuk meminimalisir penyebaran merkuri ke lingkungan sekitar tanpa menghilangkan atau menurunkan kandungan merkurinya. Nah, sekarang kita akan membahas nih, bagaimana sih solusi untuk menghilangkan atau menurunkan kadar merkuri yang terkandung dalam limbah? Nah, di sini kita menggunakan proses pengendapan sulfida. Kenapa sih kita pakai ini? Karena proses ini yang paling banyak digunakan. Langkah pertama, air limbah yang mengandung merkuri dimasukkan ke dalam reaktor berpengaduk pertama untuk diatur pH-nya sampai mencapai pH yang optimum. Selanjutnya, air limbah dimasukkan ke reaktor yang kedua sambil diinjeksi dengan senyawa reduktor. Di sini kita menggunakan sodium sulfida untuk mengubah senyawa merkuri terlarut menjadi merkuri sulfida yang tidak terlarut dalam air. Selanjutnya, air limbah dialirkan ke reaktor berpengaduk berikutnya, yaitu yang ketiga, sambil diinjeksi dengan larutan koagulan atau flokulan untuk mengumpalkan senyawa merkuri sulfida yang terbentuk menjadi gumpalan yang lebih besar sehingga lebih mudah dipisahkan dengan cara pengendapan. Setelah proses pengendapan tadi di reaktor ketiga, air limbah dialirkan ke bak pengendapan untuk memisahkan padatan merkuri sulfida dengan airnya. Untuk pengendapan ini, pH yang optimal adalah pH netral. Dan pada pH di atas 9, efisiensi pengendapan akan turun secara signifikan. Nah, lumpur atau endapan yang terbentuk itu diolah lebih lanjut lagi dan diperlakukan sebagai limbah B3. Dan untuk airnya, agar mendapatkan air olahan dengan konsentrasi merkuri yang lebih rendah, kadang ditambahkan dengan proses filtrasi atau adsorpsi dengan karbon aktif.
Dengan proses ini, biasanya konsentrasi merkuri di dalam air dapat mencapai 10-100 mikrogram per liter. Dengan ini presentasi kami selesai. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.